Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedharma dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, di hari Uposatha, saya Biku Badranata ingin sedikit menyampaikan bahwasanya kita sebagai manusia, di mana dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan, tentu kita sering lupa terkait dengan kebutuhan batin kita. Kita selalu fokus terhadap bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan jasmani kita. Sehingga terkadang batin ini semakin lama menjadi semakin kaku karena tidak diperhatikan, karena kurangnya perawatan, sehingga batin ini menjadi kaku. Batin yang kaku itu identik dengan seringnya kita memunculkan amarah, kebencian, menimbulkan penolakan terhadap setiap kondisi yang muncul di dalam kehidupan kita, khususnya adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau berbicara terkait dengan kondisi yang menyenangkan, pasti semua orang tidak perlu berjuang, tidak perlu mengeluarkan tenaga, ia akan sangat mudah untuk menerima. Berbeda dengan kondisi yang tentunya tidak menyenangkan, yang tidak kita inginkan, atau yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tentu dengan sekuat tenaga kita bersikeras untuk dapat menimbulkan penolakan. Tetapi tentu bukan itu yang diajarkan oleh guru Buddha. Bahwasanya hendaknya ketika kita menyadari, ketika kita merasa bahwasanya kita sering memunculkan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan terkadang kita mengalami kejenuhan atas segala aktivitas yang kita lakukan. Sesungguhnya hal-hal seperti ini adalah cerminan bahwasanya batin kita membutuhkan nutrisi, batin kita membutuhkan perhatian yang ekstra. Agar apa? Agar batin ini mampu untuk memperoleh perawatan yang baik. Disadari ataupun tidak disadari, batin kita saat ini sering mengalami kekakuan atau gejolak-gejolak yang membuat diri kita tidak nyaman. Artinya batin kita ini adalah batin yang masih kaku, batin yang diliputi oleh loba, dosa, dan moha. Maka mari kita bersama-sama berupaya untuk dapat menjadikan batin kita menjadi lentur. Bagaimana caranya, Bante? Di dalam Anuubhikata, guru Buddha mengajarkan kepada kita untuk dapat menjadikan batin kita menjadi lebih lentur, menjadikan batin kita lebih bersih dari segala kilesa atau kekotoran. Apa yang diajarkan oleh guru Buddha di dalam Anuubhikata? Yaitu yang pertama adalah terkait bagaimana kita dapat memunculkan kemurahan hati kita. Hendaknya kita mampu untuk menjadi pribadi yang rajin untuk berdana, berbuat kebajikan dalam bentuk apapun, baik melalui pikiran kita, ucapan, ataupun tindakan. Dengan mungkin segala hal yang kita miliki, meskipun itu sedikit, kita belajar untuk melepas, belajar untuk memunculkan kerelaan di dalam diri kita. Kita berupaya untuk menjadi pribadi yang senang untuk berbagi, senang untuk membantu orang lain. Ini adalah upaya untuk memunculkan kemurahan hati di dalam diri kita, sehingga cinta kasih dapat tumbuh, cinta kasih dapat berkembang di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita dapat melakukan perbuatan baik. Kita mampu berbagi atas apa yang kita miliki. Kita mampu untuk berbagi kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan. Setelah kita mampu untuk meningkatkan kemurahan hati, maka selanjutnya adalah bagaimana kita dapat untuk belajar mempraktikkan sila atau kemoralan. Moralitas di dalam ajaran Buddha sangatlah penting. Ini adalah sebuah kunci agar kita dapat melenturkan,
batin yang kaku, membersihkan batin yang diliputi oleh kekotoran. Maka mari jangan sungkan, jangan ragu untuk kita dapat melakukan kebajikan dan kita mampu menopang dengan adanya pengendalian diri yang lebih baik melalui praktek sila. Sebagai umat rumah tangga, 5 sila hendaknya dapat dipraktikkan dengan sebaik mungkin. Lalu setiap hari uposata seperti halnya hari ini, kita wajib untuk menjalankan atasila. Mari luangkan waktu, jangan hanya kita fokus dengan memenuhi kebutuhan jasmani saja, tetapi bagaimana kita diberikan kesempatan untuk dapat memperhatikan batin kita dan memberikan asupan bagi batin kita. Agar apa? Agar batin yang kaku ini menjadi lentur. Batin yang masih lentur akan menjadi semakin lentur, akan menjadi semakin bersih. Batin yang lentur atau batin yang bersih itu layaknya kain atau baju yang berwarna putih yang sering Anda kenakan. Baju yang warna putih itu dicelup warna merah akan menjadi merah sangat mudah. Dicelup warna kuning akan menjadi kuning. Artinya apa? Batin yang lentur, batin yang bersih, diberikan nasihat akan mudah untuk menerima, tidak menimbulkan penolakan. Batin yang bersih ketika diberikan masukan, ketika menerima setiap perubahan, setiap kondisi yang muncul baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, ia akan dapat menerima dan memahami dengan benar hakikat atas kehidupan ini. Sehingga kita tidak terperosok di dalam kedua hal, baik itu terlena di dalam kebahagiaan ataupun terperosok di dalam penderitaan itu sendiri. Tetapi bagaimana kita mampu untuk lebih seimbang. Ya, UPK, ada keseimbangan. Maka batin yang lentur ini sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita saat ini. Ya, mari kita belajar, mari kita berupaya untuk memperhatikan diri kita dengan sebaik mungkin. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Maka dari diri kita sendirilah yang harus memulai. Kapan aku harus memperhatikan batinku? Kapan aku harus meningkatkan kualitas kehidupanku? Agar kebahagiaan yang berkepanjangan, ketenangan, kedamaian ini akan benar-benar dapat tercipta di dalam kehidupan kita. Bukankah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian itulah yang kita butuhkan, yang kita dambakan, yang kita harapkan di dalam kehidupan? Ya. Jika Anda memahami hal ini, maka mari munculkan tekad, beradi tanahlah, agar kita dapat benar-benar segera mencapai atas apa yang kita cita-citakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berupaya untuk benar-benar melakukan banyak kebajikan dengan setiap hal yang sudah kita miliki semampu kita, ya, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kita belajar untuk melepas dan praktikkanlah sila dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, saya yakin batin yang kaku akan menjadi lentur, batin yang gelisah, batin yang diliputi dengan ketakutan akan berubah serta-merta akan menjadi batin yang selalu damai, dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan yang berkepanjangan. Ya, mari kita bersama-sama belajar sedikit demi sedikit untuk menciptakan kebahagiaan dan kualitas kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Namo Buddhaya. Semoga sedikit ini yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita.